ini kita akan belajar tentang penerapan konsep listrik dan elektronika. Perkenalkan, nama saya Afif Al-Muharram. Saya mengajar di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, sebelum kita belajar tentang kelistrikan, maka mari kita cari tahu bagaimana listrik pertama kali ditemukan. Mungkin kalian semuanya ingat, pada tahun 1752 Benjamin Franklin melakukan eksperimen yang hasilnya sangat luar biasa berpengaruh terhadap kelistrikan di seluruh dunia. Benjamin Franklin membuat sebuah layang-layang kemudian diterbangkan, di mana di ujung layang-layang tersebut diberikan sebuah kunci. Pada malam hari, ketika terjadi petir, ternyata petir mengenai kunci tersebut dan listrik mengalir melalui benang layangan. Ini membuat kesimpulan besar bahwa ternyata listrik bisa dihasilkan dari eksperimen tersebut. Ini dilanjutkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879, di mana Thomas Alva Edison menemukan lampu, dan pada tahun 1882 Thomas Alva Edison memasang lampu-lampu pada jalan dan rumah-rumah di New York dalam radius 1 km. Untuk selanjutnya, dalam memahami bagaimana listrik bisa dihasilkan, mari kita akan belajar tentang muatan listrik, arus listrik, tegangan, dan hambatan. Baik, untuk muatan listrik, secara matematis dituliskan bahwa I sama dengan Q dibagi dengan T. Jadi kuat arus itu nanti adalah hasil dari muatan listrik dibagi dengan waktu yang akan digunakan di situ. Dari sini, maka para ilmuwan bisa mengukur berapa muatan listrik yang mengalir dalam sebuah penghantar. Dari rumus tersebut, kalau kita ingin mencari muatan listrik, berarti hasil dari kuat arus listrik dikalikan dengan lamanya waktu dia mengalir di dalam sebuah penghantar. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan seperti gambar berikut ini. Arah aliran elektron dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif. Kemudian untuk arah arus listrik sesuai konvensi, maka dia mengalir dari potensial tinggi kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif. Dari kesemuanya itu, maka bisa disimpulkan bahwa arah aliran elektron berbanding terbalik dengan arah pada arus listrik. Setelah kita memahami tentang muatan listrik, maka selanjutnya kita perlu mengetahui apa itu arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Dalam satuan internasional disebutkan bahwa satuannya adalah ampere atau disimpulkan dengan A atau coulomb per detik. Jadi ketika kita ingin mencari arus listrik, itu adalah hasil bagi dari muatan listrik dibagi dengan waktu yang ada. Untuk 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per detik atau sama dengan 1000 miliampere. Dalam sebuah aliran listrik, setelah kita mengetahui adanya muatan listrik, adanya arus listrik, maka kita perlu mengetahui apa itu tegangan. Tegangan dalam satu bentuk tenaga itu kalau dianalogikan dalam sebuah selang kemudian berisi air, maka gaya dorong itulah yang disebut dengan tegangan. Maka secara terpisah terdapat 2 muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan yang terpisah ini akan tarik menarik atau disebut dengan beda potensial. Itulah yang dinamakan dengan tegangan listrik. Sampai di sini paham anak-anak? Satuan tegangan dapat dirumuskan dengan simbol U atau V.
dan berbeda muatannya, maka akan terjadi gaya tarik-menarik sehingga bisa menimbulkan tegangan listrik. Pada pembahasan berikutnya, ketika kita sudah memahami tentang tegangan, maka kita bisa menyimpulkan beda potensial atau tegangan atau kita sebut dengan voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu kolom muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Dari pernyataan tersebut kita bisa simpulkan bahwa satuan tegangan adalah volt atau disimbolkan dengan V atau U. Maka mencari volt atau tegangan adalah W atau usaha dalam satuan joule dibagi dengan muatan listrik atau Q dalam satuan coulomb. Baik, setelah kita memahami tentang muatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik, maka yang terakhir kita perlu memahami teori tentang hambatan listrik atau biasa disebut dengan resistansi. Resistansi adalah sifat material yang mencegah pergerakan elektron atau menghambat jalannya arus listrik, di mana resistansi dibagi menjadi dua jenis. Ada resistansi kecil, ada resistansi besar. Contoh resistansi kecil biasanya disebut dengan konduktor atau benda yang mudah mengalirkan arus listrik. Contohnya emas, tembaga, baja itu mudah mengalirkan arus listrik. Yang kedua, insulator. Dia memiliki resistansi besar, maka sulit mengalirkan arus listrik. Contohnya adalah plastik, gelas, atau kayu misalnya. Dalam satuan internasional, maka resistansi memiliki satuan ohm atau simbol kuantitasnya R. Maka ketika kita bisa memahami tentang resistansi listrik atau hambatan listrik, kita bisa menentukan output pada tegangan yang kita inginkan atau arus yang kita inginkan jika dibagi dengan nilai hambatan yang ada. Sampai di sini Anda sudah paham apa itu muatan listrik, apa itu arus listrik, apa itu tegangan listrik, dan apa itu hambatan listrik. Dari komponen yang ada tadi, itu tergabung dalam satu bentuk aliran arus listrik. Dari pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, maka kesimpulan dari semua materi yang ada bahwa dalam sebuah aliran listrik tertutup memiliki sumber tegangan atau voltase tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada arus listrik yang mengalir, di mana terdapat muatan listrik di dalam arus listrik yang mengalir. Nah, pada beban listrik, misalkan lampu, maka di situ ada nilai hambatannya. Sehingga semua materi yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa listrik adalah sumber energi yang terdiri dari muatan listrik, arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan yang mengalir melalui sebuah penghantar sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tinggal, kebutuhan secara umum, untuk pabrikan, untuk penerangan jalan raya, dan sebagainya. Maka mari kita pahami secara betul konsep listrik sehingga dalam penjelasan berikutnya kita akan lebih mudah memahami. Demikian pembahasan konsep listrik dan elektronika, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk kalian semua.